Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa lanjutkan pembahasan kita ya di Fisika Dasar 2. Pertemuan pertama dulu kita sudah membahas tentang ruang lingkup apa sih yang dipelajari di fisika. Ya, kemudian kita juga sudah masuk ke besaran, satuan, kemudian pengukuran. Nah, ini sebelum kita masuk, kita review lagi ya. Saya lihat tugas-tugasnya di e-learning dan di file yang dikirimkan ke saya masih banyak yang belum sesuai. Oke, kita lihat tutorial kemarin apa saja. Ya, ada 4. Oke, ini kemarin pertanyaannya bagaimana Kibble balance bekerja? Ya, bagaimana kilogram ini kok bisa didefinisikan dengan konstanta Planck? Apa hubungannya M dengan H? Ya? Yang kedua, bagaimana bola silikon dari Avogadro Project ini bisa juga digunakan untuk menetapkan kilogram. Nah, ini kita akan lihat. Oke, kita mulai dari work balance ya. Ini saya lihat semua jawabannya sudah oke ya. Saya lihat mahasiswa-mahasiswa baru kita ini pintar cari informasi. 90% lebih lah, 95% sudah benar. Oke, ini yang dibuat oleh NIST. Jadi ada beberapa kriteria, beberapa cara untuk menentukan kilogram. Oke, dan dari beberapa cara itu Badan Kemeteorologian Dunia ya, memilih yang paling akurat. Nah, di antara dua yang paling akurat adalah mengerucut ke dua hal. Satu menggunakan work balance punyanya NIST, satunya lagi menggunakan Avogadro Project. Nah, kita lihat work balance ini apa. Oke. Oke, kalau kita lihat balance pada umumnya kan terdiri dari dua tangan ya. Nah, ini ada penyangganya, sini ada piringnya ya. Jadi kita membandingkan 1 kilogram ini ya 1 kilogram di sini dengan beras 1 kilogram atau buah 1 kilogram. Ya. Nah, ini membandingkan dua hal yang sama. Oke. Nah, akan tetapi ketika kita membandingkan dua hal ini, kita harus selalu mempunyai si kilogram standar. Ya. Kita harus membandingkan sesuatu dengan kilogram standar. Nah, ini yang kita perlu hindari karena kita tidak ingin punya standar ini. Ketika standar ini terbuat dari material apapun kan akan rentan terhadap perubahan ya. Bisa beratnya naik karena menambah berikatan dengan atom oksigen misalnya, atau beratnya turun karena berkarat atau karena radioaktif melepas partikel dan sebagainya. Oke. Ini yang terjadi pada kilogram standar. Oleh karena itu kita ingin mengubah tidak seperti ini ya. Jadi membandingkan pakai satu ini saja, satu piringan ya. Piringan artinya akan kita membandingkan gaya yang ke bawah dengan gaya yang ke atas. Nah, ini konsep dari balance awalnya seperti itu ya. Nah, ini bisa naik turun. Nah, gambarnya seperti ini. Ini timbangnya cuma satu sisi saja ya. Ini membandingkan benda dengan massa tertentu ya. Benda memiliki massa kan akan dipercepat oleh gravitasi menjadi berat ke arah bawah. Oke. Nah, di sisi lain, piring timbangannya ini kita pasang koil. Koil ketika didekatkan di magnet, bagaimana? Ini magnet utara selatan, misalnya magnetnya ke arah atas ya, ke arah mana? Ya. Nah, ini kan ada gaya magnet yang diterima oleh koil ya. Apa namanya? B I kalikan B kalikan L ya. L adalah panjang koil, B adalah besar medan magnet, I adalah arus listrik yang mengalir di dalam di sistem magnet ini. Oke. Jadi kita punya satu persamaan. Ketika dia memiliki berat, turun ya. Nah, ini gaya magnet akan mendorong ke atas. Ketika koilnya masuk ke dalam medan magnet, kok ini akan terdorong ke atas oleh gaya magnet. Oke. Jadi kita ingin melihat gaya magnet ini, magnetik apa ya? B ya. Sebanding dengan gaya gravitasi. Ya. Nah, kita sebut sebagai weighting mode. Ya. Di mg sama dengan apa? B magnet I kali B kali L. Ya. Jadi kalau kita
berikan Mg dibagi I, di sisi kanan hanya ada B kali L. Nah, masalahnya ini susah untuk menghitung besarnya medan magnet dengan akurat. Ya, panjang masih bisa dihitung dengan interferometer. Oke. Tapi di sini kita tidak ingin keduanya. Oke. Maka kita mempunyai yang kedua adalah velocity mode. Ini kalau saya tarik di sini ya, ini kan tali. Nah, ini di sini misalnya motor untuk narik. Kan saya tarik ke bawah, koilnya akan naik ya. Kalau saya ulur, ya koilnya akan turun. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai velocity mode. Ya. Velocity mode itu bagaimana? Akan menyebabkan induksi. Oke. Ketika si koil ini bergerak naik dan turun, di sistem magnet ini akan menyebabkan induksi. Kita sebut sebagai GGL induksi. Nanti Anda akan belajar di fisika dasar 2. Formulanya bagaimana GGL induksi? Nah, tegangan yang dihasilkan oleh GGL induksi adalah N jumlahnya kumparan, besarnya kumparan, ya, di perubahan flux magnet per dt. Ya. Nah, maka flux magnet ini kan berasal dari apa? B, A, B medan magnet, A adalah luas penampang area, kalikan sin theta. Nah, ini di sini theta sudut antara permukaan dan magnet 90, jadi sin 91 tidak usah kita tulis. Ya. Nah, tetapi A-nya ini, luas area dari kurva ini, luas area dari koil yang masuk ke magnet kan berbeda. Panjang kali lebar ya. Di A-nya ini kita bisa ubah menjadi panjang kali lebar. Ini L kali X misalnya ya. Maka per dt. Nah, medan magnetnya tetap, panjangnya tetap, yang berubah hanya lebarnya. Maka saya bisa tulis N kali B kali L kali dx per dt. Ya, dx per dt menjadi apa? Kecepatan. Nanti kita akan bahas sifatnya. Ya. Maka sini N misalnya kita anggap 1, ya sudah 1 saja. Maka voltase yang diinduksi di sistem magnet sama dengan B kalikan L kalikan V, kecepatan gerak dari koil tadi naik dan oke. Maka saya bisa tuliskan di sini diperingkas V dibagi V kecepatan sama dengan B kalikan L. Nah, ini kita bisa samakan di sini BL, di sini ada BL. Maka saya bisa samakan keduanya ini. Mg per I sama dengan voltase dibagi velocity ya. Maka kalau saya tuliskan Mg kalikan V sama dengan V kalikan ya. Apa voltase kalikan arus? Daya. Ya. Daya satuannya apa? Watt. Ya, kalau ini berat kecepatan ya, M kali G kali V. Ini mekanik. Jadi energi mekanik kita setarakan dengan energi listrik. Maka dari sinilah muncul namanya Watt balance. Ya, karena di satu sisi adalah sistem mekanik, ya, Mg kita setarakan dengan elektromagnetik. Ya. Mg kali V sama dengan V kali I. Jelas ya? Jadi jelas. Tetapi semakin sekarang ada pertanyaan, lah Pak, konstanta Plancknya di mana? Kan nggak ada tuh istilah konstanta Planck, kita cuma adanya MGV sama dengan apa tuh? V kalikan I wattnya ya. Di mana letak konstanta Plancknya? Nah, sebentar saya hapus biar bisa tulis lagi. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya di e-learning ya. Nanti kalau saya termasuk males yang ngecek di WA, mengumpulkan tugas sudah, lebih baik di e-learning sekalian sudah dinilai. Oke, saya tinggal recap. Oke, ini kita sudah sampai di kemana? Konstanta Plancknya di mana ya? Kok belum ketemu nih kesetaraannya bagaimana? Nah, konstanta Planck ini dimulai dari sini. Oke, MGV sama dengan V kali I. Ya. Nah, permasalahannya adalah menghitung V voltase ini pakai apa? Paling akurat, multimeter.
hingga multimeter tidak akurat. Ya, keakurasinya paling cuma untuk milivolt. Padahal kita perlu yang voltase yang sangat-sangat kecil, nanovolt kalau bisa sampai picovolt. Ya. Ternyata ada mekanisme yang kita sebut sebagai Josephson junction. Oke, nanti Anda akan pelajari di fisika modern atau fisika mutakhir. Artinya voltase dari sebuah Josephson junction ini adalah sebuah sebanding dengan H serta Planck kali frekuensi gelombang yang kita gunakan dibagi 2 kali muatan elektron. Ya. Jadi V yang paling akurat adalah menggunakan ini. Oke. Ini pangkat minus 34, frekuensinya mungkin plus 8, misalnya berapa? Minus 26 dibagi minus 19. Ini masih minus berapa? 9 nanovolt mungkin ya, atau picovolt. Oke. Bisa picovolt. Jadi frekuensi yang voltase yang sangat kecil sekali bisa dihitung. Oke. Maka kalau kita ingin voltase tertentu yang besar dalam order volt, ya kalikan saja N. Ada 1000 Josephson junction kita sambung secara seri. Maka voltasenya N kali V sama N. V-nya total adalah N kali HF per 2E. Ya. Nah, ini untuk mengukur arus ini juga susah. Ya. Multimeter paling mikroampere. Padahal kita perlu yang nanoampere atau picoampere. Ya. Maka yang paling ini adalah digunakan V per R. Ya. V nanti kita ukur dengan Josephson junction lagi. R-nya ini dengan quantum Hall effect. Ya. Quantum Hall effect dari sebuah R nanti kira-kira seperti ini. Ya. Maka V kali I ini kan sama dengan V kuadrat per R ya. Nah, kita tuliskan V kuadrat per R berarti H kuadrat F kuadrat per 4E kuadrat dibagi R-nya berapa itu? H per PE kuadrat. E kuadratnya habis. 4-nya jadi turun. P-nya jadi naik. Ini ada N tadi ya. Maka hasilnya apa? N kuadrat sekian ya. N-nya kuadrat enggak? N kuadrat maaf. N-nya jadi kuadrat. N kuadrat P F kuadrat dibagi 4H. Ya. Ya toh? 4H. Ini sama dengan M G V. Maka kalau M atau H, konstanta Planck-nya bagaimana kalau kita tulis H? H sama dengan berapa? N kuadrat. Gimana nih? H sama dengan kembali ini ya. V I itu V kuadrat per R. Oh, hanya belum dicoret. Maaf, ini H-nya 1, ini H2. Oke, jadi tadi salah. Kita cek lagi. Ya. Bagaimana itu? Kita sama dengan apa itu? H-nya tinggal 1, H, N-nya kuadrat, F kuadrat, P bagi 4. Ya. MGV sama dengan sekian. Maka H sama dengan apa? 4 MGV dibagi N kuadrat P F kuadrat. Ya, konstanta. Nah, ini ya akan kita ambil di gravitasi konstanta. V-nya bisa diukur, F-nya bisa diukur. Ya. Jadi ini kita menghubungkan antara konstanta dengan kilogram. Oke. Artinya kita gunakan kilogram standar yang kita gunakan ini, kita pakai sekarang, digunakan untuk mengukur nilai H berapa. Ya. Dari situ kita tetapkan berarti nilai H adalah sekian, fix, tidak ada ketidakpastiannya lagi. Kalau sebelumnya kan ada ketidakpastian nilai H berapa ya? 6,6 berapa sekian. Yang paling belakang itu kan pasti dalam kurung. Sekarang nilai konstanta H menjadi fix. Maka definisi kilogram adalah
1 kilogram adalah massa yang menghasilkan ketika kita ditimbang ini menghasilkan nilai H sekian. Ya. Nah, ini dengan seperti ini, dengan menggeser besaran utama kilogram ini dari sebuah benda ke sebuah konstanta, maka kita bisa gunakan tanpa mengalami perubahan si konstanta ini. Ya, selamanya. Practically speaking bisa selamanya. Oke, ini tentang work balance yang dikembangkan oleh NIST, ini Badan Meteorologinya Amerika Serikat. Oke, yang kedua adalah dengan Avogadro Project. Avogadro kita tahu apa? Bilangan ya, jumlah zat dalam 1 mol 6,02 berapa, belakangnya adalah ada ketidakpastiannya berapa. Nah, ini kita juga mol sudah didefinisikan bahwa 1 mol itu Avogadronya yang difikskan. Oke. Nah, ternyata sebagai efek samping bilangan Avogadro ini kita bisa gunakan untuk menentukan massa. Ya, ini bilangan Avogadro. Kalau ini kita fix, N adalah jumlah atom dalam 1 unit sel. Ini bisa kita gunakan silikon ada 1/8 di tiap ujung, 8 kali 1/8, 1,5 di permukaan, 6 kali setengah, 3, kemudian 4 di dalam sel, berarti full 4 kali 1. Total ada 8 atom di dalam 1 unit sel. N-nya sama dengan 8. M adalah massa molar, massa dari 1 mol. Oke. Kalau ini sudah difikskan untuk definisi mol, ini kan massanya di sini ya. Nah, ini densitas. Densitas bisa diukur dengan simulasi ya. Kalau atom silikon ini besarnya massa molarnya sekian, maaf, densitas dari ini massa molar yang sudah ditetapkan ya. Massa molarnya kita gunakan silikon 28. Ini kan ada silikon 29, ada silikon 30 ya. Ini dimurnikan. Sehingga 99,995% adalah Si28. Maka kita bisa hitung theoretical mass density-nya berapa. Ya, massa molarnya berapa bisa. Nah, ini adalah massa jenis, massa dibagi volume ya. Dan A pangkat 3 adalah A itu 1 unit sel ini panjangnya berapa, pangkatkan 3. Jadi volume 1 unit sel. Maka kita tinggal memiliki massa dan volume ya. Maka dibuat sebuah lingkaran. Kenapa lingkaran? Karena kalau saya memiliki bentuknya kubus atau kubus ya misalnya, maka kan saya harus mengatur dimensi di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z susah. Kalau lingkaran, satu sumbu saja, R. Kalau R-nya sekian, ya berarti volumenya sekian. Maka yang dibuat adalah sphere, ya, bola. Paling gampang diukur, karena saya tahu satu dimensi saja saya bisa tahu volumenya. Oke. Di volumenya diukur dengan laser. Nah, tinggal tentukan masanya. Oke. Nah, ini digunakan untuk proyek Avogadro. Yang host adalah PTB Penyanyian Sirkuit. Oke. Nah, keduanya digunakan secara serentak untuk mendapatkan nilai konstanta Planck yang paling mendekati. Oke. Nah, itu menjadi redefinisi kilogram yang kita punya sekarang. Oke, selanjutnya terkait pengukurannya, besaran 2 ini sudah banyak yang benar. Sebenarnya tidak perlu diulang lagi ya. Kemarin notasi ilmiah bentuknya bagaimana? A, BC kalikan 10 berpangkat plus bisa atau minus ya. DE misalnya ya, A, B, C, D. Nah, di mana A, B, dan C ini adalah angka penting. Oke. Kemarin beberapa aturan angka penting adalah berapa angka penting ini yang A. Semua angka hasil perhitungan angka penting. 0 di antara 2 angka bukan 0, angka penting. 0 di ujung belakang tidak tahu angka penting atau tidak. Amannya kita tidak bisa anggap sebagai angka penting. Jadi ini angka pentingnya cuma ada 6. Maka kita bisa tulis 1,47095. Ya, angka pentingnya 6. Kali 10 berpangkat berapa? Nah, lihat komanya. Ini komanya kan di sini koma 0. Kalau komanya maju berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju 8 kali. Berarti
kali 10 pangkat 8. Kalau plus biasanya tidak ditulis plusnya ya. Jadi 1,47095 kali 10 pangkat 8. Similarly untuk yang nomor 2 bagaimana? Kita anggap sama nih, alat ukurnya sama, jadi ketelitiannya sampai sini. Maka 0 di sini angka penting misalnya ya. Maka saya bisa tulis 1,51930 kalau ketelitiannya sama. Kalau ketelitian tidak sama, ternyata sampai sini ya nolnya questionable saja kita bisa gunakan, ini bukan angka penting. Jadi angka pentingnya ada 5. Boleh seperti ini, boleh seperti yang tadi. Nol yang belakang tidak. Oke. Kali 10 berpangkat. Nah, kita lihat komanya maju berapa kali. Kan awalnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 10 berpangkat 8. Oke. Oke, yang ketiga, jarak bumi dengan bintang terdekat Proxima Centauri adalah sekian kilometer. Berapa ini? Sama dengan, kita lihat angka pentingnya ada berapa. Semua angka hasil pengukuran angka penting. Ya. Angka 0 di antara angka lain adalah angka penting. Masuk. Jadi angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sampai sini saja. Bisa tulis 4,016703 kali 10 berpangkat berapa? Umumnya dari sini. Maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kali 10 berpangkat 13. Oke. Masa diam elektron 0,00 sekian. Angka pentingnya berapa? Nah, angka 0 di belakang koma ini bukan merupakan angka penting. Ini bukan angka penting. Angka pentingnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 angka penting. Oke, maka kita tulis 9,10938 21 545 10 berpangkat berapa nih nolnya? Mundur berapa? Dari sini awalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31. Pangkat minus 31. Ya. Kalau komanya bergerak mundur, minus. Kalau komanya tadi bergerak maju, plus. Oke. Muatan elektron berapa nih? Sama, ini angka pentingnya hanya ini. Ya. 0 di belakang koma tidak. Di 1,602176565 10 berpangkat minus 19 ya. Nah, ini sama juga ya, bisa dihitung sendiri. Oke, selanjutnya adalah aturan pengukuran penggunaan angka penting ya. Misalnya kita mengukur kartu mahasiswa. Sudah dapat belum kartu mahasiswanya? Belum tanya ke Bimawa. Atau PA, saya lupa. Cek ya di PMB itu bagaimana. Oke, Anda memiliki kartu mahasiswa. Kita lihat di sini 3 dimensi, bukan 2 dimensi ya. Banyak yang salah memperkirakannya ini 2 dimensi. Maka kalau 3 dimensi kelilingnya bagaimana? Keliling. Apakah panjang 2 panjang kali 2 lebar? Enggak, kelilingnya ada 3 dimensi, panjangnya ada 1, 2, 3, 4. Ini di belakang juga. Ini juga ada panjang ya. Yang 1, panjang 2, panjang 3, panjang 4. Berarti 4 kali P ditambah lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 lebar. Tebalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada tebal. Ya. Maka kita hitung 4 kalikan 102. Ini 102 cm. Ini 50,4 mm. Ini 2,15 mm. Kita jadikan satuannya menjadi mm semua ya. Supaya sama mm. Misalnya. Oke. Maka 4 kali 102 ditambah 4 kali berapa? 50,4 ditambah
4 kali 2,15. Berapa itu? 408 tambah 101,6 ya. Tambah 8,6. 8, itu ya. Berapa nih hasilnya? 600, 609, 610, 617, 618,2. Betul nggak? 600 berapa? 18 atau 17? Nah, kita gunakan kalkulator. 618,2 ya. 618,2. Betul nggak seperti ini aturannya? Boleh nggak saya menuliskan seperti ini? Kita lihat aturan untuk penjumlahan atau pengurangan bagaimana? Hasilnya adalah kita melihat komponennya, angka terkecil di belakang koma dari komponennya. Ya. 4 kali P ini 108, berapa angka di belakang koma? 0. Dia cuma 102 saja, tidak ada koma. Ini 50,4 ada berapa angka di belakang koma? 1. 50,4. Ini ada 2 angka di belakang koma, 15. Maka hasilnya mengikuti yang jumlah angka di belakang komanya paling sedikit, 0. Ya. Jadi ini kita tidak boleh ada 1 angka di belakang koma. Maka kalau kita bertanggung jawab, kita hanya boleh menulis 618. Angka 2-nya di mana? Dibulatkan. Bulatkannya ke atas atau ke bawah, terserah. Tergantung ya. Kalau di bawah 5, ya bulatkan ke bawah. Kalau di atas 5, bulatkan ke atas. Kalau 5, mana? Atas atau bawah? Kalau 5, dibulatkan ke bilangan genap terdekat. Nah, contohnya 618,5. Ini apakah saya bulatkan jadi 619 atau saya bulatkan menjadi 618? Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah genap. Kita prefer yang genap. Berarti kita bulatkan ke 618. Contohnya 617,5. 613 lah. Apakah saya bulatkan ke 614 atau saya turunkan ke 613? Maka kita lihat bilangan yang paling bulat terdekat, ya, 614. Didekatkan ke bilangan yang paling bulat. Ya, keliling seperti itu. Kalau volume bagaimana? Volume lebih gampang lagi. Volume adalah P kali L kali T. Berapa itu? 102 kalikan 50,4 kalikan 2,15. Berapa hasilnya? 11.000. Harus pakai kalkulator ya, mata saya ya. Kalau nggak Anda mabuk. 052,72 mm Cube. Boleh nggak saya tulis seperti ini? Nggak boleh ya. Ini kita lihat aturan angka penting untuk perkalian atau pembagian bagaimana? Yang dilihat adalah jumlah angka pentingnya. Kemudian kita bulatkan menjadi angka penting paling sedikit. Ya, ini angka pentingnya berapa? 1, 2, 3. 3 angka penting. Ini 3 angka penting. Ini 3 angka penting. Maka hasilnya juga maksimum memiliki 3 angka penting saja. Kalau saya ada 11,052,72, saya cuma bisa menulis 1 saja. 3 angka penting saja. Jadi cuma boleh ini, dan ini. Misalnya dibulatkan. Ya. Maka 7 kedua dibulatkan bawah 02. Ya. 7 kedua jadi 53. 3 ke 5 menjadi 105. 1105 dibulatkan menjadi berapa? 111 atau 110? Kalau 1105 memang ke 110 ya. Tapi ini 11052 lebih besar dari 5 ya. Maka kita bulatkan jadi 1110 mm Cube ya. Kalau secara bertanggung jawab kita harusnya memberikan ini saja. Yang angka ini kan tidak tahu asalnya dari mana, dari kalkulator.
Jadi secara perhitungan tidak, karena alat ukur kita ketelitiannya cuma segini saja, tidak bisa lebih rinci dari itu. Oke? Bisa ya? Untuk luas area, rasio, dan selisih bisa dihitung sendiri ya. Nah, luas area ini kan ada penjumlahan dan ada perkalian. Oke, nah diselesaikan masing-masing perkalian dulu misalnya, kemudian penjumlahan atau penjumlahan dulu. Oke, keempat, ini aplikatif ya. Nanti fungsinya seperti apa digunakan untuk seperti itu. Ya. Jika Anda menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam pembangunan perhitungan dalam proyek misalnya, ada sebuah proyek pembangunan, scaffold ini, oke, ada dikasih rumusnya ternyata ini. Jadi kuat nggak dinaiki 5 orang atau beban maksimumnya berapa yang bisa dinaiki ya. Kita hitung aja rumusnya seperti itu ya. Load-nya berapa maksimum? Load sama dengan sigma T, sigmanya 12,01, 10 berpangkat 6. Oke, satuannya Pak, Newton meter. Pi 3,1415 sekian. Dikasih ya. Kemudian R kuadrat. Ini maaf, R-nya R kuadrat di sini ya. Bukan R2. R-nya berapa? 8,1. Satuannya apa? Milimeter. Maka kita harus jadikan meter. Ini karena satuannya meter ya. Maka 8,1 kali 10 berpangkat minus 3 meter kuadrat. Dibagi konstanta gravitasi berapa? 9,8066 berapa hasilnya? Ini 10 pangkat 6, 10 4 minus 3 kuadrat minus 6. Oke. Berarti 12,01 kali 3,1415 berapa? Kali 8,1 kali 8,1 bagi 9,8 sekian. Ketemu berapa itu? Oke. Kalau di saya ketemunya berapa ini? Ketemunya 252,430,741. 430,741. Oke. Jadi maksimum menurut kalkulator yang bisa ditahan adalah 245 sekian kilogram. Oke. Maka kita jumlahkan ini penjumlahan ini. 49 tambah 53, 102, 102 tambah 51, 153, 153 tambah 51, 204, 204 tambah 47, berapa? 251. Oke, total bebannya 251. Tentu saja seperti ini ya. Nah, betul nggak? Berarti masih bisa menahan. Ya? Salah. Ya. Anda menghitung seperti ini, ternyata ada kejadian, pekerja jatuh, disidik oleh kepolisian, ketemukan ternyata perhitungannya salah. Yang bertanggung jawab siapa? Engineer atau saintis perencana perhitungannya ya, dipidanakan. Kenapa? Karena tidak sesuai aturan angka penting. Ya, ini untuk operasi perkalian atau pembagian. Bagaimana? Yang dilihat adalah jumlah angka pentingnya. Ada berapa ini? 12,01. 4 angka penting. Ini banyak lah. Ini banyak. Ini 2 angka penting. Oke. Maka maksimum hasilnya berapa? Maksimum ada angka pentingnya. Cuma boleh 2 angka penting karena salah satu komponennya cuma 2 angka penting ketelitiannya. Ya. Maka cuma boleh ada 2 angka penting. Oke? Maka saya hitung berapa di sini? Kalau 2 angka penting. Ini bulatkan. Cuma ada 25 ya. Sisanya berapa? 2,4 ini dibulatkan kemana? Bulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Maka dia menjadi 250. Oke? Ini perhitungan ini yang bisa saya pertanggungjawabkan sesuai kaidah ilmiah. Ya. Ternyata dia hanya bisa menahan maksimum 250. Ya. Belakangnya 0, 1, 2, 3 saya tidak tahu, tidak bisa menjamin. Oke. Yang saya bisa jamin 250. Asal masih di 250 aman. Ya.
Nah, itu tentang aplikasi perhitungan. Perhitungan ini akan kita pakai terus-menerus selama 4 tahun Anda kuliah. Oke. Dalam skripsi, dalam praktikum, dalam segala macam, maka kita ingat-ingat. Oke. Diimplementasikan benar-benar. Oke. Sampai Anda bekerja nanti juga. Itu ya. Jawaban untuk tutorial 1, nomor 1, 2, 3, 4. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke lecture 2. Ya, kemarin kita sudah belajar besaran dan satuan. Ini adalah besaran pertama yang akan kita pelajari terkait mekanika. Oke, jadi ada kecepatan, perpindahan atau jarak, kemudian kecepatan, percepatan dan sebagainya. Ya. Oke, ya sudah bisa dimulai ya. Kalau belum jelas nanti ya diulang-ulang lagi sampai jelas. Ya.